good apa nih, good people, muslim non muslim. Non muslim. Oke, silakan open your cam. Ngapain harus on cam? Nggak usah on cam lah. Nggak, saya nggak mau harus on cam karena ini kita bicara tentang agama, harus jelas orangnya. Sama kayak agama yang suka larang-larang orang beribadah, sama kan? Jadi suruh-suruh orang on cam. Pada tantrum semua makan. Allahu Akbar. Nyungsep ke bawah. Kita ini kan diskusi itu apa sih? Esensi diskusi itu sebenarnya apa? Kalau kita masuk dalam ranah pendidikan, deep dialogue itu salah satu metode pendidikan di mana adanya transfer knowledge dan transfer attitude. Kalau saya tidak bersabar, berarti saya tidak mendidik. Itu namanya saya cuma menurutkan ego saya gitu loh. Sudah cukup lah beberapa tahun dulu saya terpengaruh, terpancing, memperturutkan hawa nafsu. Yonatan Nandar ini salah satu tokoh apologet yang saya anggap ya cukup dewasa dalam emosi. Jarang dia marah. Kalau yang lain masih bisa ke-trigger. Dari sini saya menilai bahwa memang perlu kedewasaan dalam menghadapi orang Kristen. Kalau saya mah udah biasa. Jadi dia mau hujat bilang saya peot kayak pesundal kayak, nggak berubah, saya jadi pesundal beneran gitu loh. Dan mereka ngeyel sekalipun, yang penting luruskan terus, sampaikan terus. Itu tugas kita gitu loh. Terus kalian satu lagi yang umat Islamnya, aku bingung. Kalian tahu kalau Edis itu nggak ada ilmu, dia cuma framing dan dia hanya menghujat. Kalian suruh saya menghadapi dia. Baca surat An-Nisa 140. Kalau kalian melihat ayat-ayat Allah diolok-olok, jangan kalian satu tempat dengan orang itu. Kalian akan dikumpulkan sama nanti sama Allah nanti. Astagfirullahaladzim. Kalian suruh saya menghadapi Edis. Edis tukang hujat Islam, saya kalian suruh menghadapi. Edis kuliah di mana? Sekolah di mana? Saya sekolah untuk ngadapin Edis. Penghinaan itu apa menurut teman-teman muslim? Saya tanya jujur dari hati yang paling dalam, kira-kira ada nggak yang murtad gara-gara Edis? Sakit hati iya, murtad nggak bakalan. Makanya rasa sakit hati kalian itu tanamkan di dalam hati. Ini nih gara-gara kita umat Islam tidak belajar, akhirnya kita tidak mampu menjawab Edis. Tanamkan di hati itu. Nanti kalau Uniriva sudah meninggal, Bang Zuma sudah meninggal, Yonatan Nandar meninggal, siapa yang menjawab? Masa nggak mau ada regenerasi? Nggak bisa, saya harus tabuk-tabuk terus tuh. Nggak perlu harus masuk ke Komal Edis. Menjawab itu nggak perlu harus masuk Komal Edis. Kita punya Komal sendiri untuk kita jawab. Makanya ngapain di Komal-Komal Kristen? Itu. Yang selanjutnya gini. Kalau teman-teman menyuruh saya menghadapi Esra Soru, saya merasa terhormat di situ. Karena memang itu tugas saya. Saya hadapi pernyataan Elia Meron dengan Esra Soru itu bikin jurnal loh. Kenapa? Karena dia diakui sebagai pendeta. Edis itu siapa? Kalian suruh saya ke tempat Edis itu siapa? Iya, tukang tambal ban nih. Edis itu tukang tambal ban aslinya. Kalian suruh saya menggonggong menghadapi anjing. Kalian suruh saya menggonggong menghadapi anjing loh. Apa kalian gak berpikir sampai di situ ketika kalian suruh saya? Saya pernah masuk ke Komal Edis loh, by the way, tanpa kalian suruh. Ingat ya, saya masuk ke Komal Edis itu bukan karena disuruh, tapi saya ingin menunjukkan Edis menelanjangi Tuhannya. Waktu dia bilang Nabi Muhammad raja seks, saya diam itu, lama saya diam itu. Kenapa saya tidak mau diskusi sama Edis? Saya tahu Edis bukan siapa-siapa. Lalu ketika dia bilang Nabi Muhammad raja seks, saya tanya ke dia balik, mana yang lebih kuat, nabiku atau Tuhanmu? Saya diturunkan. Buat apa kita menghadapi gonggongan anjing dengan ikut-ikut menggonggong? Sama-sama anjing nanti kita. Saya kuliah itu mengeluarkan uang dan biaya dan tenaga. Pikiran saya keluarkan. Maka yang harus kami hadapi kalau mau diskusi sama saya, minimal pendeta. Pendeta kucar-kacir sama saya. Terus kalian suruh saya hadapi Edis. Merendahkan saya itu. Terhina saya. Terhina adek bang. Adek semanis ini abang suruh ngomong sama anjing. Yang bener abang. Ya, mending adek ngomong sama batu.
daripada ngomong sama Edis. Kenapa? Kalian gak akan dikasih kesempatan bicara. Edis buka komor untuk bertanya, saya buka komor untuk ditanya. Gitu ya. Tolong umat Islam tuh berpikir sebelum berbicara itu. Silakan, Rusliam Sal, Muslim non Muslim. Rusliam Rusliam Sal. Alhamdulillah. Jadi memang betul nih, pertama lebih tepatnya penonton di situ rata-rata pakai bot buzzer ya. Jadi di dalam influencer tuh biasa kalau menggunakan buzzer bayaran seperti Edis tukang tambal ban. Jadi kalau misalnya para sales-sales Edis mengatakan sekian puluh ribu, itu biasa, itu bot buzzer namanya. Kalau dalam istilah politik itu biasa, atau influencer ya. Jadi Anda gak usah jual Edis karena memang Edis itu kita udah kenal betul sejak zaman Zoom ya, sama Om Rifa sama Yonatan. Edis tahu betul kita. Edis itu hanya sekedar apa ya, tukang tambal ban jalanan gitu kan, kalau kata Koh Julius ya. Jadi memang dia kerjanya dulu tukang tambal ban jalanan di Lampung ya. Tukang colong takjil juga dia itu. Juga tukang colong takjil ya, tukang apa, nunggu takjil pada saat bulan Ramadan. Itu biasa Edis. Jadi kalau Anda menuhankan Edis secara SDM, kualitas SDM pun sangat rendah sekali. Sama aja Anda mendewakan SDM rendah gitu. Gak apa-apa Pak dosen. Enggak, gini loh Pak dosen. Memang kalau saya mah ikhlas, senang sekali orang Kristen malah ikut Edis gitu loh. Betul. Saya senang karena memang kita nggak bisa menafikan juga. Edis ini memang hebat loh. Yesus 12 murid, 2 diantaranya berkhianat. Edis sekali live 1.500.000 orang langsung pindah Kristen loh, kata Kristen. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman ini orang Kristen ini patut curiga nih. Sebenarnya yang Tuhan itu Yesus atau Edis? Ini mencurigakan loh. Bayangkan ya. Edis itu memenuhi nubuatan harus keluar dulu dari Indonesia. Seorang nabi akan tidak disukai di tempatnya. Dia harus kabur ke luar negeri itu. Memenuhi nubuatan gitu. Yang kedua, ya. Edis itu kita nggak tahu bapak mamanya loh. Jangan-jangan dia dari anak perawan loh. Ini kita kan spekulasi. Ya kita kan jangan-jangan dia keturunan Bani Israel loh dia. Makanya saya katakan Edis orang Batak kan keturunan Bani Israel kan. Jangan-jangan dia keturunan Daud. Jangan-jangan dialah Tuhannya orang Kristen. Jangan-jangan. Makanya patut diselidiki ya teman-teman Kristen ya. Tapi jangan minta bantu kami ya. Kalau minta uang sama kami buat bantu nggak usah juga. Dan teman-teman Kristen, saya akui Edis itu lebih hebat daripada Yesus menjelaskan Bible. Yesus mengutip mengutip ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Nggak ada ayatnya. Edis semua yang disampaikan ada ayatnya. Jadi curigalah kalian. Jangan-jangan Tuhan yang sesungguhnya itu Edis, bukan Yesus. Ya, itu penuh nubuatan itu ya. Jadi itu teman-teman Kristen ya. Saya acungi jempol buat Edis. Edis tuh sekali nonton 1.500 orang Aceh langsung jadi Kristen loh. Di Sumatera Barat itu konon katanya, kata orang Kristen, populasi Islam di Minang itu berkurang 80% loh. Udah Kristen semua itu di Bukit Tinggi itu semua. Haleluya semua tuh. Jadi kalau ada acara silat itu udah pakai haleluya itu, kata orang Kristen. Saking mengguncang internasional. Kabarnya di Eropa itu langsung pindah lagi ateis-ateis jadi Kristen, kata orang Kristen. Kata orang Kristen, bukan kata saya ya. Kabarnya begitu. Di Jawa Tengah itu sekitar 3% mungkin tinggal orang Islam itu. Karena setiap live itu 1.500 dibaptis, 1.500 dibaptis. Ngeri kawan-kawan. Makanya patut dicurigai. Apakah jangan-jangan itu Tuhannya orang Kristen gitu loh, ya? Ya, saya akui. Jangankan saya. Kita sapa dulu. Selamat malam kakak. Iya, dari Dek. Kristen Protestan. Ya silakan, ada yang mau disampaikan. Apa yang mau ditanya, Dek? Iya, tadi saya dengar-dengar sekarang 2025, sekarang Tuhannya orang Kristen Edis TV. Kan kata kakak tadi. Ya, jadi begini. Kata orang-orang Kristen, semua perkataan Edis itu benar. Kaget nggak kau?
Kaget nggak Iya, kau? gini Kak. Kalau menurut aku, Edis ini cuman pintar membahas Al-Quran Islam. Kalau secara detailnya itu, kalau Kristen sendiri minimalis dia nggak tahu semua. Ya aku tahu, dia cuman pintarnya membahas Al-Quran aja. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Iya. Saya tanya, kamu tahu nggak Edis itu mempelajari Al-Quran pakai metode apa? Nggak tahu Kak, Apa metodenya? nggak tahu. Nggak tahu. Kalau saya, Nah. ya Jadi gini, kamu harus curiga. Edis itu menurut orang Kristen, Raja Salman itu udah salah itu bahasa Arabnya. Harus belajar dulu sama Edis bahasa Arabnya karena salah. Raja Salman ya. Jadi kalian ini orang Kristen harus tahu nih. Saya cuman pengen mengembalikan kalian ke jalan yang benar loh. Bahkan ajaran Al-Quran itu kata orang Kristen lebih benar Edis daripada Nabi Muhammad loh. Kata orang Kristen ya. Jadi pokoknya Al-Quran itu kalau ingin tahu bagaimana Al-Quran yang benar, jangan tanya para ulama Imam Syafi'i, itu lewat. Edis pokoknya yang lebih paham Al-Quran. Ustaz ya Abdul Somad mah gini loh, lewat. Kak. Kalau pintar Sabar bolak-balik dulu, kata, bentar, enggak, benar. Saya mau kasih info ke orang Kristen. Mana tuh ada yang pindah ke Edisten nanti kan, Edisten kan. Jadi teman-teman, bahkan dengar-dengar kabarnya, semua orang Arab yang di Jazirah Arab itu harus belajar ulang bagaimana cara bahasa Arab yang benar kepada Edis. Karena ternyata selama ini bahasa Arab yang ada di Arab itu salah, kata Edis. Ya, nanti saya sampaikan nanti ke saya, insya Allah mau ada ya mungkin sekitar 5 bulan lagi mau pergi ke daerah-daerah Arab nanti, insya Allah mudah-mudahan ya. Nanti saya mau ngomong nanti sama orang Arab supaya saya bawa poster Edis nanti besar-besar. Tolong orang Arab belajar lagi bahasa Arab ke Edis, kalian salah selama ini. Insya Allah lah. Baunya kan begitu kan? Nggak apa-apa, nanti saya bantuin lah. Terus Bible itu yang tahu tuh cuman Edis sendiri. Yesus nggak ada apa-apanya. Pokoknya di dunia ini tentang agama tuh cuman Edis yang tahu. Makanya curigalah kalian. Kayaknya dia Tuhan loh. Ya, tapi kayaknya udah cukup ya. Saya mau bahas Yesus nih. Saya mau bahas anak orang nih, anak Bunda Maria nih. Ngapain saya bahas anak yang mamanya nggak tahu? Ngapain saya bahas suku Lewi itu? Ya, itu jangan suku Lewi itu, si butar-butar ya. Oke, Zaka, Muslim dan Muslim. Ya, Edis TV hebat ya, lebih hebat daripada Yesus dan Nabi Muhammad kata orang Kristen ya. Melebihi Pak Prabowo, melebihi Pak Jokowi, retorikanya mengalahkan Rocky Gerung. Bahkan mungkin Donald Trump harus belajar cara jadi presiden kepada Edis ya. Halo, dia Pari. Tuhan orang Kristen sudah berubah. Halo, Menjadi Edis. Halo. 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 Hmm. Hmm, Ya, halo. udah berapa kali tua kau minum, Bang? Ya, ya kenapa kau masih bahas-bahas ini saja? Guru besar kau itu udah mati walau nih ya itu bertahu. Gak apa-apa lah gue bahas Edis, Nah, Edis Tuhan udah juga dikubur ya, udah bahas. dikubur. Udah dikubur. Iya, gak apa-apa Mampus ya. udah. Sudah lah. Terus gimana rupanya? Mabok banget dia kayaknya. Berapa botol dia cekik botol itu. Cacing pitanya kepanasan di dalam. Angkat botol mula, angkat botol mula. Ya, kebenaran. Apa yang mau dibahas kebenaran? ya saya Diskusi, tadi Kak? cuman dengar-dengar Nggak ada aja itu. nggak ada kebenaran, nggak ada yang mau dibahas. Aku pun nggak tahu dia nih Kristen atau Islam. Gini ya teman-teman ya. Itulah kenapa aku curiga. Jangan-jangan memang Edis ini Tuhan. Coba kalian bayangkan. Kita buat judul misalnya. Apakah nenek moyang Yesus pejina? Orang Kristen benarkan, nggak ada yang marah. Coba kita bahas Edis. Ngamuk orang Kristen. Memang lebih mulia Edis daripada Yesus kayaknya sekarang ini ya.
Pada mulanya Firman bisa menjadi Edis loh. Hati-hati loh kalian loh. Kalian harus cepat-cepat untuk membuat gereja Edis loh. Kalian patut curiga itu. Buat teman-teman Kristen yang sedang makan, makanlah dulu. Yang lagi nyetir, nyetirlah dulu. Jangan terburu-buru. Saya akan insya Allah selagi masih diizinkan hidup sama Yonatan Nandar akan live terus insya Allah ya, insya Allah. Iya, saya terguncang kali sama Edis. Takjub saya. Bayangkan loh, sekali live 50k yang nonton. Yesus yang udah capek-capek 33 tahun ke dunia, 12 biji yang ikut, 2 diantaranya aja berkhianat loh. Curiga saya, jangan-jangan Tuhan yang betul itu Edis bukan Yesus. Yesus aja udah ini ndak mampu mengkristenkan Yerusalem. Si Edis sekali live Kristen semua seluruh dunia katanya. Katanya, kata orang Kristen. Bukan kata saya. Kata orang Kristen, bukan kata saya ah. Ya, halo. Ya, halo Muslim dan Muslim. Topiknya apa topiknya? Muslim dan Muslim buka cam sekarang. Tunggu pakai baju dulu. Ya, pakai baju dulu. Onde onde naiklah kasiko lah buka cam. Manga kalian takwi nanjo aden. Aden orang biasa bukan Tuhan. Manga kalian tak. Kak, ada yang apa nggak gosong nggak Kak? Ah, iya ya, bukan kita ya. Oke, TikTok official, Muslim atau non Muslim, brother? Katolik. Oke, Katolik. Silakan, brother. Mau, gosong punya Kak. Mau membahas tentang apa, brother? Mau bertanya, mau ditanya, mau mengangkat satu tema? Oh, temanya nggak ada ya? Temanya ada. Nenek moyang Yesus pezina, pedofil, pesundal, dan pebinor dan penipu. Apakah itu benar? Nah, itu dia temanya. Dari mana kakak tahu? Dari Bible lah bang. Kak gosong loh Kak. Dari Bible. Apa ada di Bible ditulis? Dari Bible bang. Ada ditulis. Ada. Ada. Saya nggak tahu itu. Nah makanya saya kasih tahu. Untung abang masuk ke sini. Tadinya abang nggak tahu jadi tahu abang. Saya tunjukkan ya. Baik. Pertama yang mana ya Bung Mabas? Pejina dulu. Nenek moyang Yesus Pejina itu terdiri dari Rahab, Yehuda, Daud, Pejina itu. Ya makanya aku tanya dulu kakak. Kakak seorang Islam atau Kristen? Islam. Islam. Tapi kakak kok bisa tahu bahwasanya apa itu isi Bible itu? Belajarlah. Belajar atau baca Bible? Belajar itu dengan membaca. Masa belajar sambil tutup mata gini? Mana bisa? Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Belajar itu Ya. dengan membaca, dianalisis, dipikirkan, direnungkan, dicari tahu gitu. Berarti kakak rajin baca Bible gitu ya? Rajin lah, rajin Ya. kali pun. Berarti kakak lebih Kristen dari Kristen karena kakak rajin baca Bible. Sebenarnya iya juga sih, lebih Kristen aku daripada kalian. Kalian cuma ngaku-ngaku aja. Ya. Tapi yang diambil bukan makna keselamatannya, tapi lebih untuk menjerumuskan orang seperti itu. Coba tunjukkan satu indikator bahwa saya tidak mengambil Nggak usah, secara kakak, makna tapi Itu menjerumuskan. nggak usah kakak tak bilang seperti itu sama aku. Dari tadi aja kok kakak malah bukan marah. Saya kan memang saya Batak kak, jadi udah wajar biasa. ya saya orang Minang bang. Ya udah Ya, gini aja. saya juga Nah, orang gini Sumatera kok. Ya, Tapi udah. kalau ngomong itu gini bang, jangan abang ikuti orang-orang Kristen zaman dulu di abad ke-11 sampai 14 menuduh nggak bawa bukti bang. Karena Nuduh gini tuh kak. udah kayak bener Kenapa aja. saya bilang Kalau seperti abang itu? mengatakan diam dulu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kakak tadi bilang Bawa bukti. Tuhan apa nenek moyang Yesus gini hal-hal negatif. Itu fakta
fakta tertulis bukan negatif. Makanya saya Itu bilang, tertulis di kitab makanya Anda. saya bilang, kakak baca Bibelnya yang bukan untuk keselamatan. Saya tapi tanya untuk sama orang-orang- Anda. untuk Saya ini, tanya yang sama Anda. khususnya. Anda lebih paham nggak dari saya? Saya tanya, Anda lebih paham dari saya? Dan tentu saya lebih paham. Oke, ajarkan saya. Coba saya tanya, ketika Daud mengambil bini orang dan dia tidak dibunuh oleh Tuhan, ketika dia meniduri bini orang sampai hamil, itu berzina atau tidak? Silakan jawab. Untuk apa kau cari tahu itu? Nah, inilah kau. Tuhan kau Kamu suruh belajar sebarkan apa Injil ke bagaimana? seluruh makhluk. Ya, jangan pula kita bertanya, tapi Gak jangan setelah kau dijawab pula, nanti, kau setelah mentang-mentang nanti ke orang dijawab, Batak, suara kau keras, kau pikir aku takut sama kau? Kau di sini kau pula ngatur-ngatur aku. Banyak cerita kau. Kalau kau nggak sanggup ditanya, ngapain kau naik? Kalau kau nggak sanggup menjelaskan agama, kau jangan kau naik. Kok kau pula nanya ngapain aku tanya? Supaya kami tahu kayak mana pemikiran kau tentang agama kau. Kontol Kau pula melarang orang bertanya. Teman lagi teh. Kau jangan Agamamu aja bahas. Agamamu aja bahas, kontol. Nggak mau aku, nggak mau aku. Kontol Siapa kau. kau? Bapak aku kau. Kau yang kontol. Nyungsep ke bawah. Ngajarin orang kau binatang kau. Kau pikir kau mentang-mentang orang Batak takut aku sama kau? Ketemu pun gak takut aku sama kau. Kurang ajar mulut kau. Diajak baik-baik diskusi bujangin pula katanya. Anak setan kau. Kau ngaku-ngaku anak Tuhan kau, kelakuan kau kayak dajjal. Kau pikir aku takut sama kau? Haram dajjal aku takut sama kau. Dikira takut kita sama dia. Baik-baik kita ngomong. Naik-naik kau sok-sokan gaya kau. Jantan kau mulut kayak perempuan. Kau pikir takut aku? Demi Allah, berjumpa pun aku sama kau nggak takut aku. Paling mati aku. Berantem pun sama kau, badan kau yang besar itu. Paling aku mati. Demi Allah, lebih membanggakan aku mati daripada membiarkan moncong kayak kau itu, pemakan babi tapi mulut ke perempuan. Diajak diskusi baik-baik. Sok tahu tentang agamanya, giliran ditanya malah kau pula yang kejang di sini. Kayak gini kelakuan kalian. Ngaku-ngaku anak Tuhan, mengumpat kalian di sini. Kami kalau mengumpat nggak ada roh Tuhan dalam diriku. Ini rohku. Kalau salah aku, salah aku. Kau pikir kau siapa? Ngatur-ngatur orang, giliran agamaku kau bahas di komal-komal Kristen sana kawan kau. Tepuk tangan kau anak setan. Giliran kau kutanya baik-baik Tuhan kau, kalang kabut kau. Kau bilang aku bujang inam. Bukan cuma makan babi aja kau, kelakuan kau pun dah kayak babi. Kau pikir kami umat Islam ini, kami ini diajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Pantang bagiku takut sama moncong kayak kau itu. Biar tahu kau, berjumpa pun aku sama kau, demi Allah nggak takut aku. Mati aku di tangan kau. Lebih mulia aku mati di tangan kau ketimbang aku mati membiarkan orang-orang Kristen kayak kau ini. Giliran agamaku dibahas, tepuk tangan kau menghujat. Tapi giliran agama kau kutanyakan, mencret kau. Biadab. Naik-naik ke sini sok-sok baik kayak domba. Ternyata malah aku yang dikatakan bujang inam. Orang Batak ya, suaraku lagi nih ya. Nggak tahu menghujat kau di sini. Dikiranya aku takut sama dia. Kurang ajar. Badan kau aja yang besar, otak kau kecil. Kalau perempuan kau lawan, berarti kau ganti pakai celana dalam pink kau. Aku bukan takut, aku bukan berani. Bukan berani karena kami mayoritas. Karena aku percaya yang kau omongkan ini benar. Di kitab kau tertulis nenek moyang Tuhan kau pejina. Kau yang percaya Tuhan kau punya nenek moyang. Kurang ajar. Kenapa saya emosi teman-teman? Soalnya sok baik kali di depan di awal dia. Sok baik kan di depan, kita suruh dia buka cam. Ayo ngobrol baik-baik. Malah ini dia malah menghujat dia, kurang ajar. Kiranya awak takut, jumpa pun aku gak takut. Kakak, malam kakak. Ya sebentar abangku, sebentar. Malam buka cam bang. Silakan buka cam dulu baru ngobrol. Kami orang NTT ya bang. Buka cam. Kakak, kami mau tanya saja. Bang, saya nggak mau tahu kamu orang Golgota kayak orang NTT ke orang Papua kayak buka cam bang. Ini aturannya begitu. Mau kamu presiden kayak anaknya presiden kayak mau kau yang punya negara kayak buka cam di Komal ini bang.
Enggak, kamu tanya Pak Kakak. Kami di Boko NTT enggak orang ada kami NTT kayak agama ini. buka cam. Bisa nggak mendengarkan omongan orang? Enggak dengar lu Pak Kakak. Kami di NTT enggak ada kami ngomong antar Turun agama. kau. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Urus komal-komal Kristen sana, jangan aku yang kalian urus. Aku Islam. Saudaraku yang akan urus aku. Saudaraku Islam yang nasihatin aku. Kok kalian pula yang nasihatin aku? Urus komal-komal Kristen. Kau Jadi pula ngatur gini aku. Anita, nambahin dikit. Kenapa ya? Teman-teman Oten ini selalu membawa kesukuan, itu poin pertama. Ada problem apa dengan suku Anda, Oten? Takut kali aku. Anda Kiranya aku takut sama iya. mereka. Oten, nggak perlu lah bawa suku. Kalau bicara lintas agama nggak perlu bawa suku. Ya itu poin pertama. Aku aja orang Dayak Kalimantan nggak pernah bawa suku gua Dayak. Kenapa sih, Ten? Pikirnya orang Padang Jadi- nih pengecut-pengecut ya. Dikiranya orang Padang Jangan. pengecut-pengecut. Tahu kalian? Gak Buya usah bawa Hamka suku yang lah, masuk Oten, penjara. ya kan? Kau pikir nggak ada kebanggaan bagi kami? Buya Hamka masuk penjara itu malah kebanggaan bagi kami. Kenapa? Berani karena benar, takut karena salah. Kami Islam, bro. Umat Islam itu mati berjihad itu cita-cita. Karena semua orang akan mati. Semua orang akan mati kok. Jadi kau pikir aku yang udah kayak gini, aku belajar mempertahankan, memperlihatkan kebenaran agama aku. Kau pikir aku gara-gara kau yang bentak-bentak aku takut aku gitu? Aku udah berhadapan dengan orang Kristen secara langsung, hadapan muka. Selamat malam. Buka cam. Buka cam. Anak Teos buka cam kalau di sini. Kalau nggak mau buka cam, turun. Bukan cam. Turun Sudah. kau. Anak turun kau. Kiranya aku takut apa? Bentak-bentak kau. Kalian ini memang mental penjajah kalian. Masuk komal kami, kalian pula yang ngatur. Giliran agama kami kalian olok-olok di komal kalian, tepuk tangan kalian. Haleluya kata kalian. Giliran kami cuma bertanya aja ada mencret kalian. Belum kubongkar aib agama kalian. Belum kubongkar aib agama kalian by faktual, by tekstual, dan mencret kalian. Nah aja kalian. Orang NTT kau orang TT lah kau. Orang Papua kau. Kenapa rupanya? Suruh buka cam repot kali. Nggak ada cerita, buka cam kalian. Penghujat kalian rata-rata. Kalau aku kalian tuduh penghujat, buktikan. Repot kali hidup kalian. Tertulis di kitab kalian kok. Giliran tertulis di kitab kalian mencret. Giliran Al-Quran kami kalian obok-obok. Haleluya. Nggak usah kalian pancing-pancing kami umat Islam ini. Mati pun kami rela demi itu. Nah kami pikul salib. Giliran disuruh diskusi, kami takut digeruduk. Mama lawan kalian ini loh. Mama usia 38 tahun. Mama lawan kalian. Apa kalian? Kalian mau berantem sama aku? Tunggu aku latihan karate dulu 2 tahun ya. Berantem aku sama kalian. Belajar aku karate sama Bang Zuma dulu. Nah, habis itu baru kita kelahi ya. Dengan catatan nih. Ada kan peti mayat sama kain kapan. Mati aku dikapani, mati kok di ini kan. Ah, tapi yang nonton banyak ya. Harus ada yang viralkan itu, nonton orang semua. Iya, orang kita ngajak mereka diskusi baik-baik. Ya. Kita ngajak mereka bicara baik-baik. Mengamuk-ngamuk angkaden. Kita nggak mau berantem sama mereka. Tapi ketika kalian nantang-nantang mancing-mancing saya, kalian pikir saya takut gitu. Gini loh Om, Bang, Tante. Saya sudah bilang nih ya. Bagi kami daging ini nggak ada harganya. Kami meletakkan agama di atas kepala. Ini jasad ini bakalan jadi mayat. Tahu kalian? 5 tahun, 10 tahun bakalan jadi mayat. Cepat atau lambat akan mati. Lebih baik mati berjuang daripada mati enak, nggak ada berjuang-berjuangnya, nggak ada gunanya buat peradaban. Halo, Lintas. Selamat malam Lintas. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Muslim non Muslim. Saya Kristen kayaknya nih. Ya, buka cam, brother. Silakan buka cam.
Silakan dibuka camnya. Sudah saya undang buka cam. Suara saya dengar? Kalau kita bicara agamanya harus jelas orangnya. Ya, silakan dibuka cam. Silakan buka cam. Silakan dibuka camnya. Kalau kami bicara tentang agama, Ya, lelah dengan orang-orang yang tidak jelas. Buka cam, buka cam, buka cam. Buka saya cam. mau nanya aja sih ke Guru Ndaun ini. Buka cam. Buka cam, buka cam. Dengarkan suara saya bisa bahasa Sebenarnya Indonesia, buka camnya. muka yang perlu Kalau atau tak bisa buka cam itu turun. Kami lagi tidak butuh orang-orang tidak jelas, kan saya sudah bilang berkali-kali. Ngapain kalian bicara kalau kalian tuh orang nggak jelas? Kita bicara agama, yang ngomong harus jelas orangnya. Takut aku nanti chat GPT nanti. Kalau nggak bisa buka cam turun. Ribet kali hidup kalian. Ada tertulis halal darahnya kalau yang nggak naik gitu. Nggak ada. Kalau nggak mampu buka cam, nggak usah. Anak Tuhan ngakunya mau disalib, pikul salib, kentut. Giliran diajak diskusi takut digeruduk kalian. Katanya anak Tuhan, katanya Tuhan kalian berkuasa. Diskusi aja kalian ketakutan sama kami. Kami yang kayak gini, aku mama umur 38 tahun aja nggak takut. Perhatikan baik-baik. Kami di sini bertanya. Kenapa kami bertanya? Karena kalian pun banyak bertanya tentang Islam. Satu. Yang kedua, kami adalah umat yang ada tanggung jawab kewajiban dan ada tanggung jawab boleh dan tidak bolehnya dalam Islam. Kami tidak diizinkan menjawab tentang agama kami di komal kalian. Oke, tidak masalah. Tapi kami juga punya hak untuk mengkritisi agama kalian ketika kalian pun berusaha mengkritisi agama kami. Kalau kalian tidak insecure dengan agama kalian, gak usah kalian takut dikritisi. Harusnya kalian jelaskan agama kalian di sini kalau memang agama kalian benar. Kecuali memang kalian tahu agama kalian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga terguncang iman kalian, akhirnya kalian menghujat. Kalian coba hentikan saya dengan mengancam saya, sok-sokan keras depan saya. Salah besar kalian. 6 tahun lalu bahkan saya lebih parah lagi diancamnya. Sudah didatangin saya. Kalau mau mati, mati sudah. Kalau mau mati, mati sudah. Tidak ada yang punya pil anti mati. Semua bakalan mati. Cara kita aja yang berbeda matinya. Kalian kalau betul yakin agama kalian itu agama benar, apa yang kalian takut membahas? Justru dengan kejang-kejangnya kalian terbukti. Kalian sudah tahu sebenarnya agama kalian nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya, kemana kalian mau ajak saya diskusi? Ayo. Apa tema yang mau kalian angkat? Ayo. Berani? Silakan. Ayo. Mati itu kepastian. Tidak ada yang bisa menantang kematian. Semua bakalan mati. Saya ini cuma menunggu aja ini. Cuma nunggu antrian aja ini. Setahun Allah kasih, alhamdulillah masih bisa berdakwah. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, semua bakalan mati. Tuhan kau aja mati. Tuhan kalian aja mati loh. Lalu kenapa, apa alasan saya takut menghadapi kalian? Hah? Mentang-mentang badan kalian dan lubang hidung kalian besar, naik ke atas terus ngata-ngatain saya, terus saya takut gitu. Semakin membara darah di dadaku ini loh. Semakin bersemangat aku menunjukkan bagaimana sejatinya agama kalian. Halo. Nah, oke, mungkin saya ya Bang Dharma izin saya turunkan ya. Oke, saya mau terakhir nih teman-teman ya. Sebenarnya begini ya. Kenapa saya membahas apakah nenek moyangnya Yesus itu pezina, pebinor, pedofil, penipu? Karena teman-teman kita Kristen ini senang sekali menghujat Nabi Muhammad dan menuduh Nabi Muhammad. Menuduh Nabi Muhammad meniduri menantu. Padahal itu tidak terbukti, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Ternyata nenek moyang Tuhannya yang meniduri istri orang, yaitu menantunya sendiri, yaitu Yehuda dengan Tamar. Sampai keluarlah Yesus. Mengatakan Nabi kita cabul. Sementara di dalam kitabnya, para nabi-nabi dalam kitabnya cabul rata-rata. Hosea disuruh bersundal, Yesaya telanjang bulat, Daud ngambil bini orang. Kemudian ketika mereka katakan Nabi Muhammad pedofil, ternyata nenek moyang Tuhannya Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. Mereka bilang agama Islam, dibilang saya pesundal. Ternyata nenek moyangnya Yesus pesundal, yaitu Rahab.
Maka saya bingung. Ketika kalian mengkritisi Nabi Muhammad yang tidak terbukti kritikan kalian itu benar adanya, kalian lupa nenek moyang Tuhan kalian itu pedofil, pebinor, pesundal, penipu, dan juga pezina. 5P. 5P gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apa iya kalian percaya Tuhan nenek moyangnya 5P? Pebinor, pejina, pedofil, penipu, pokoknya 5P itu. Saya cuma mau konfirmasi aja. Kalau misal kalian katakan, oh tidak, nenek Tuhan kami nggak punya nenek moyang, oke, selesai debat kita. Artinya silsilah dalam Bible itu salah. Selesai kan diskusinya sama saya? Itu loh. Oh mana nenek moyang Tuhan kami yang penipu? Yakub. Oh mana nenek moyang Tuhan kami yang pesundal? Rahab. Oh mana nenek moyang Tuhan kami yang pejina? Ya Daud. Oh mana nenek moyang Tuhan kami yang pedofil? Ishak. Oh mana yang pebinor? Daud. Nah, pertanyaan saya, apa yang kalian bangga-banggakan gitu loh, ketika nenek moyang Tuhan kalian aja tuh kayak gitu pengambil mantu gitu. Kalian tuduh Nabi Muhammad tidur sama menantunya. Nabi Muhammad gak punya anak laki-laki yang sampai menikah, kawan. Yang meniduri menantunya adalah Yehuda. Di papap si Tamar sampai hamil, dan kemudian jadilah nenek moyang Tuhan. Nah, jadi itu permasalahannya yang saya angkat. Oh, misalkannya kalian, nabinya umat Islam cabul, nabinya umat Islam pedofil. Ini yang mau saya tanya. Emangnya nabi kalian tuh bersih semua dalam Bible itu kelakuannya? Nah, jadi ini loh. Jadi kalau kalian sudah akui, oh ya nabi kami semuanya para pesundal dan pelacur, pejina, nenek moyang Tuhan kami gitu kelakuannya, lah apa alasan kalian menuduh nabi kami yang gak ada bukti gitu coba? Maka kalian renungkanlah nenek moyang Tuhan kalian dulu gitu loh. Kan gitu. Nenek moyang Tuhan loh. Dharma Shopping ya bisa dibuktikan lah. Kamu katanya muslim tadi, kok kamu yang minta bukti? Yang minta bukti itu orang Kristen loh. Kalau saya ya kalau ngomong ya bisa dibuktikan lah apa yang saya omongkan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nggak mungkin saya ini masih bisa bicara, karena saya bicara ada dasarnya. Ya, nenek moyang Yesus yang pelacur, Rahab. Nenek moyang Yesus yang pejina, pebinor, Daud katanya nabi dalam kisah para rasul itu. Nenek moyang Yesus yang meniduri menantunya, Yehuda. Nenek moyang Yesus yang menipu, Yakub. Nenek moyang Yesus yang pedofil, Ishak. Pertanyaan saya, benar nggak ini nenek moyang Tuhan kalian? Pertanyaan saya itu, saya cuman menanya doang kok. Nggak usah tantrum, ditanya kok malah kejang-kejang. Kalau misal kalian jujur gini, mohon maaf Uni Rifa, Tuhan saya nggak punya nenek moyang. Oke, berarti silsilah Tuhan dalam Bible salah. Udahlah, kan kita jujur aja. Tahu misalnya, mohon maaf Uni Rifa, memang kelakuan nenek moyang Tuhan saya emang kayak gitu semua rata-rata. Ya udah selesai. Ngapain repot-repot debat menjelaskan entah kemana-mana yang nggak ditanya dijelaskan. Baru nanya tentang agama saya, bebas bertanya, tapi jawab dulu itu. Sebelum melewati pertanyaan tuh akui dulu tuh nenek moyang Tuhan atau gimana gitu loh. Nah ya, nah terus coba kalian perhatikan di kitab kalian. Kalian bilang agama kami agama cabul. Coba perhatikan kitab kalian nih. Nabinya orang Kristen itu Tuhan yang suruh bersundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Yesaya pasal 20 nomor 3. Disuruh telanjang sama Tuhan 3 tahun. Daud diambilkan bini orang. 1 Samuel pasal 12 nomor 8, 7 dan 8.
Itu Tuhan yang suruh tuh. Tuhan yang suruh. Ya. Ishak menikahi bocil umur 3 tahun menurut Rashi. Bahkan masuk ke halakahnya Yahudi. Dan di Kristen nggak ada ketentuan menikah umur berapa. Kalau tidak ada larangan menikahi anak umur 1 hari, kalian boleh berarti. Segala sesuatu halal bagiku, apalagi itu berguna. Jadi kalau seandainya orang Kristen menikahi anak umur 2 hari, dosa nggak? Nggak dosa, karena nggak ada larangannya. Kristen ada nggak larangan poligami? Nggak ada. Paham kalian? Kalian gini loh kawan-kawan Kristen. Kalau kalian punya standar yang tinggi, ya, agama saya keren nih, ada larangan poligaminya tuh. Dilarang Kristen poligami. Ah, baru kalian boleh berbangga diri. Di agama kalian gak ada larangan poligami kok, ngaco kalian. Kalian mengkritisi agama kami yang jelas ada aturan menikah dengan perempuan balik. Di agama kalian ada nggak aturannya? Menikahlah dengan perempuan usianya yang 25 tahun ya, ada. Larangannya nggak ada kok, sok-sokan. Nggak ada larangannya. Coba tunjukin. Ada tidak larangan menikahi anak umur 2 hari di dalam kitab kalian? Aturan menikah aja kalian nggak ada. Coba. Di bawah nggak usah kejang-kejang, naik aja kan enak sama saya. Emang saya kalau kalian nggak sok-sokan maki-maki ngamuk-ngamuk, saya santai. Tapi kalau sok-sokan kalian, YouTube saya Messi X Uniriva sama Urifa MOW. Ya, Lesman Jaya, Muslim dan Muslim. Iya, selamat malam Kak Uniriva. Ya, brother buka cam ya, biar lanjut ngobrolnya ya. Ya, malam ini Kak Uniriva. Buka cam aja brother, karena kita ngomongin agama, bahaya ini, sensitif ini. Kalian banyak baper. Nah, kalau gini kan enak anak-anak Teos nih. Ya, silakan anak Teos. Mau bertanya, mau ditanya, atau mau diskusi satu arah? Enggak, cuma apa? Mau tanya saja. Bentar dulu, aku telepon bos dulu. Bentar, aku telepon bos dulu. Bentar, aku telepon bos dulu ya, bentar. Ya, apa yang mau dinyatakan adindaku Lesman Jaya Zen? Bukannya mau bertanya sesuatu sih, cuman saja bilangku begini. Gak apa-apa sih menghina, tapi kan ya ditunjukilah dalilnya seperti Nurifa tadi bilang kan. Apa yang tadi? Menghina siapa, Dek? Sebab tadi dibilang. Menghina siapa? Allah apa itu nenek moyangnya tidur di sapi menantu. Jadi nenek moyang Yesus meniduri menantunya. Bentar Dek. Jadi kan orang nggak bisa mikir, ada 2 hal, percaya tidak percaya. Iya, itu kenapa saya undang. Atau dalilnya, ya bisa kita mikir ya kan, apakah memang betul itu? Ya, oke. Soalnya saya buka juga. Oke, saya buka dalilnya ya, Dek. Ya. Berapa itu terdapat? Saya tuh. Iya, sebentar. Kamu tahu nenek moyang Yesus itu salah satunya Yehuda, kamu tahu? Saya tidak tahu, Bu. Saya Nah, makanya dari Bu Nurifa. Ya, oke. Makanya ini Uni kasih tahu ya. Nenek moyang Yesus itu salah satunya Yehuda dalam kitab Kejadian pasal 38 nomor 24. Ya. Nih ya. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya. Dapat di mana itu? Lalu kata, makanya dengar kalau saya bicara. Ya, jadi kan cuma asal bicara, tapi kayaknya kan nggak ada, belum dibilang. Makanya Bang, kalau Anda ini pengen tahu omongan orang tuh denger. Gimana mau tahu kalau nggak denger? Kitab Kejadian pasal 38. Makanya buka ayatnya biar sama-sama baca. Kalau tidak percaya sama saya, buka sendiri kan bisa baca. Buka Kejadian pasal 38. Iya. Oke lah, lanjut lah. Silakan dibuka, saya tunggu. Nah ini nih, saya nanti baca kamu nggak percaya. Saya suruh kamu baca biar kamu ngerti. Buka Kejadian pasal 38. Kitab Kejadian itu kitabnya orang Kristen bukan?
Hah? Apa Kak? Kitab Kejadian itu kitabnya orang Kristen bukan? Iya. Nah, kamu buka Kejadian pasal 38 perikopnya Yehuda dan Tamar. Yehuda ini nenek moyang Tuhanmu, Tamar itu menantunya. Yehuda. Anaknya udah mati Yehuda berapa? Kitab Kejadian pasal 38 kamu buka, kamu baca dulu. Perikopnya tentang Yehuda dan Tamar. Mereka bersundal, mereka berzina sampai punya keturunan. Yehuda itu nenek moyang Tuhanmu, Dek. Nah, Yehuda ini meniduri si Tamar. Tamar itu siapa? Istri anaknya Yehuda, istri anaknya Makanya baca kitab kalian itu. Kalian andalkan saya membaca, tapi kalian nggak percaya sama saya. Kalian tuduh saya berbohong, padahal kalian nggak baca. Supaya kalian tahu yang saya sampaikan ini benar atau tidak, baca kitab kalian, saudaraku. Baca. Kalian itu kebiasaan menuduh orang lain menipu tapi nggak bisa buktikan dulu. Orang kalau bisa membuktikan baru itu keren. Nah, jadi Yehuda ini adalah nenek moyangnya Yesus. Nah, makanya dia dikatakan dari keturunan Yahudi. Gimana itu di sisilah Yesus. Nah, Yehuda ini dia berhubungan badan sama Tamar. Si Tamar pura-pura jadi perempuan sundal. Ditidurilah sampai bunting. Hah. Oh. Udah tahu? Di mana itu? Kayaknya nggak ada. Udah baca kitab Kejadian? Jangan pasal 38. Yang Yehuda saja nggak ada di dalamnya. Anda sudah baca belum? Kok nggak ada Yehuda? Ini kadang-kadang orang Kristen nih baca nggak sih kitabnya? Bingung saya nih. Kok kayak ngajarin anak SD jadinya? Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Nih kamu tahu nggak ini nih? Nih kamu bilang nggak ada Yehuda. Ini judulnya aja Yehuda dan Tamar ini. Ini kamu baca apa kamu tadi tuh? Ini kitab Kejadian pasal 38 loh. Nih kamu lihat nih di sini. Perikopnya jadi Yehuda dan Tamar. Iya, Kejadian 38. Makanya baca dulu. Sebelum baca dulu tuh jangan bilang nggak ada. Bingung sama teman-teman Kristen nih loh. Kitabnya sendiri tuh alergi loh baca loh. Nih. Nih dia nih. Dia detik-detik mau ihi-ihi nih. Nih. Nih baca nih. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tuh. Nenek moyang Tuhan kalian ihi-ihi sama menantunya loh. Halo Mbak Unir. Tanya perempuan. Nih baca nih di ayat 14 nih. Kejadian 38 ayat berapa itu? Ayat 15 sama 16, 17 nih baca nih. Dari ayat 15 nih. Kata Yehuda melihat dia. Disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Nih. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu. Serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Ini loh. Ini lagi ihi prot-prot nih. Nenek moyang Tuhan kok ini. Dibunuh nggak sama Tuhan? Enggak lah, namanya nenek moyang Tuhan. Yang pertanyaanku itu, kenapa kalau nenek moyang Tuhan yang berzina nggak dibunuh Tuhan gitu loh? Kalau orang lain kenapa dihukum mati? Ada apa gerangan dengan Tuhan kalian ini? Aku senang itu guru gembul udah mulai baca Bible. Dia nyelam. Nyari dulu di Google. Kami umat Islam ini paling pantang bicara menuduh. Aduh Mbak Unirifa, salah sasaran ini Mbak Unirifa.
Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Udahlah, Apa terserah salah aja lah mau bilang apa. Berarti yang kejadian 38 tadi enggak istilahnya enggak persik seperti yang Anda bilang tadi. Enggak sesuai. Apa yang saya bilang? Yang saya bilang apa? Tadi bilang kan nenek moyang kan apa meniduri ya? Anda tahu nggak? Yehuda itu nenek moyang Tuhanmu. Dia meniduri menantunya. Ketika dikata-kata nenek moyang aja di dalam enggak ada. Yesus itu punya sisilah nggak? Aduh, nih Reva, udahlah, malas aku ngebahas. Aku mau turun dulu ya. Lah, kalau malas ngapain naik? Ya naik kamu kok. Nyungsep ke bawah. Ginilah kalian. Kalian giliran baca kitab kalian langsung malu kalian. Itu layarannya saya. Ya. Ini ada yang menghina, katanya berujung ngemis katanya. Itu gimana nih? Yang saya yang ya biarin aja lah. Tuhannya aja ngemis hidupnya kok, kata Matthew Henry kok. Kata Matthew Henry, Yesus hidup dari sedekah. Saya kata Matthew Henry loh di Filipi pasal 2 nomor 6, Yesus hidup dari minta-minta katanya. Lah, ini loh terakhir nih gara-gara kalian aku jadi tunjukin ayat lah gini. Coba tunjukkan ayat, Capek tahu tunjukin. Aduh, aku udah disuruh bos tidur ini, nanti bos marah nih. Terakhir, Aku jam dipecat berapa sama di bos sana tanggung nih? jawab. Di sana jam berapa? 2.25. Udah jam 00.00. Ya udah. 7 menit lagi nih Udah biar malam jangkep. Di sini kan 22.52. 7 menit. Enak di sana. Eke nggak mau tidur Eke. Nih ya, Filipi pasal 2 nomor 6. Nih ayatnya, yang walaupun dalam rupa Allah katanya. Coba lihat nih di tafsirannya nih, nih tafsirannya Matthew Henry nih. Kalian Kristen nuduh kami. Kami kalau bicara tuh pakai data. Nah, cari Matthew Henry nih. Nah, Matthew Henry yang bilang Tuhan kalian minta sedekah. Coba. Ya? Gedein. Nih, kata Matthew Henry nih. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Nah. Kena tampol terus otot-otot ya kalau menghina ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.